Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fatimah dengan NIM 141-2024-0111. Saya berasal dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mewawancarai teman saya terkait dengan depresi. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih kepada saudari karena telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang terkait penyakit yang sedang marak pada saat ini, yaitu depresi. Untuk itu, saya persilakan kepada saudari untuk memperkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Amila Salsabila, biasa dipanggil Amel. Oke, baik. Terima kasih kepada saudari Amel karena telah meluangkan waktunya. Untuk itu, saya akan memberikan sedikit pertanyaan terkait apa itu depresi. Pertama itu, menurut Anda apa itu depresi? Menurut saya depresi itu keadaan ketika suasana hati kita merasa sedih berlebihan, mood mudah berubah-ubah, stres berlebihan. Oh, jadi menurut Anda itu depresi adalah suasana hati di mana kita sering merasakan kesedihan, gelisah, Iya. kayak begitu. Jadi saya jelaskan sedikit, depresi adalah gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat terhadap aktivitas sehari-hari, dan bisa memengaruhi pola tidur, nafsu makan, bahkan cara berpikir seseorang. Itu dari pengertiannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah saudari Amel sering merasakan atau bahkan sudah merasakan gejala-gejala umum dari depresi tersebut? Iya, sudah. Apa saja yang menjadi gejala-gejala tersebut? Sedih berlebihan, perasaan yang gelisah gitu. Jadi yang tadi saudari Amel jelaskan itu termasuk gejala-gejalanya. Jadi saya jelaskan sedikit, mungkin di setiap orang itu berbeda-beda gejala dari depresi tersebut. Namun perasaan sedih, terus menerus merasa putus asa, tidak berenergi, susah tidur atau justru tidak tidur terlalu banyak, perubahan nafsu makan, sulit konsentrasi, dan bahkan munculnya pikiran untuk menyakiti diri sendiri dan bunuh diri, itu termasuk semua gejala-gejala umum dari depresi tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah saudari Amel tahu tentang gejala-gejala tersebut? Apa faktornya? Tidak. Tidak. Ya. Kan Oke, baik, saya jelaskan sedikit. Jadi biasanya itu ketika kita merasakan sedih berlebihan, kita merasakan gelisah berlebihan, tidak mood beraktivitas, itu biasanya terjadi karena adanya kompleks atau faktor genetik, ketidakseimbangan kimia otak, trauma masa kecil, stres berat, tekanan dalam pekerjaan, atau kehilangan orang yang dicintai bisa menjadi pemicu untuk kita depresi. Kadang juga itu tidak ada satu penyebab pasti, tapi kombinasi dari beberapa faktor. Seperti kita banyak tugas, kita belum lagi ada masalah keluarga, belum lagi ada masalah teman, itu juga biasa memicu adanya depresi. Untuk selanjutnya itu, dan saya jelaskan sedikit, itu sebenarnya depresi itu bisa dicegah dan sangat mudah dicegah. Pertama itu cara pencegahannya itu tidak selalu bisa dicegah 100%, namun langkah-langkah untuk mengurangi risikonya yaitu misalnya menjaga keseimbangan hidup, tidur cukup, makan sehat, olahraga teratur, berbicara dengan orang terpercaya saat merasa tertekan, dan tidak ragu mencari bantuan profesional jika merasa kewalahan secara emosional. Dan untuk selanjutnya itu, jika saudari Amel itu merasakan gejala depresi, saudari bisa melakukan langkah-langkah. Yang pertama itu menyadari dan menerima bahwa adanya masalah tersebut. Jangan ragu untuk bicara dengan keluarga, teman dekat, ataupun tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater. Semakin cepat ditangani, semakin baik hasilnya. Jangan menyepelekan gejala-gejalanya.
Dan untuk terakhir itu, tentu saja kesehatan mental itu sangat berbahaya untuk kita sendiri. Jadi penting kita untuk menjaga kesehatan fisik kita sendiri. Jangan menghakimi orang yang sedang mengalami depresi. Dengarkan, dukung, dan bantu mereka mendapatkan pertolongan. Mari ciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan peduli terhadap kesehatan jiwa. Itu Tunggu dulu. baik, mungkin itu saja dari penjelasan saya terkait depresi dan bagaimana cara mengatasinya. Semoga bermanfaat untuk saudari Amel dan teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Mungkin itu saja video singkat terkait wawancara tentang depresi. Kurang lebihnya semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.